Saya mulai dari jadi apa yang sekarang ini dilakukan oleh pemerintah sebenarnya menyelewengkan pasal 47 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Di dalam pasal 47 itu kan sebenarnya tadi sudah disebut dibatasi pos-pos tertentu yang bisa ditempatkan oleh TNI aktif yang memang masih dekat hubungannya dengan fungsi-fungsi pertahanan. Nah, dengan penempatan TNI aktif di berbagai kementerian, maka sebenarnya pasal ini sangat dilanggar oleh pemerintah. Nah, sayangnya pengawas untuk menyatakan terjadi pelanggaran dalam hal ini DPR justru ikut-ikutan membenarkan. Tadi Bung Al menyebut kasus Teddy. Saya ingat sekali Dasko, salah satu pimpinan DPR, justru membenarkan penyelewengan pasal 47. Jadi sebenarnya Undang-Undang TNI, apalagi khusus pasal 40 itu sudah tidak lagi dihormati, sudah tidak lagi diindahkan oleh pemerintah. Nah ini sebenarnya harus digugat nih, karena melakukan pelanggaran hukum. Ya kalau dilakukan oleh Presiden langsung, DPR sebenarnya bisa memfungsikan angketnya, interpelasinya, sampai dengan impeachment. Tapi di dalam komposisi pemerintah sekarang yang sangat dominan di parlemen, kecil kemungkinan itu terjadi. Bahkan satu-satunya partai yang diharapkan beroposisi seperti PDIP juga sepertinya mendua antara pihak Bu Puan yang cenderung akomodatif pada pemerintah dengan pihak Bu Mega dan Sekjen yang cenderung oposisi. Ini sebenarnya penyelewengan besar-besaran pasal 47 itu atas nama proyek strategis nasional, atas nama pembangunan nasional. Jadi itu harus dihentikan, itu sebenarnya salah. Nah, jangan-jangan dalam RUU TNI nanti pasal 47 itu akhirnya dihapuskan. Karena sudah tidak ada lagi pengecualian. Dulu itu kan pengecualian itu dimaksudkan supaya tidak ada perubahan drastis. Tapi di balik pasal 47 itu ada pengakuan bahwa TNI aktif memang tidak boleh. Boleh kalau dipensiunkan terlebih dahulu. Jadi bukan orangnya ini, tapi status keaktifannya supaya tidak ada garis komando yang kabur. Kalau dia TNI aktif di dalam Kementerian Menko Polhukam katakan, atau Kementerian Pertahanan, atau misalnya dalam soal kementerian yang lain, ada perbedaan arah kebijakan antara Panglima TNI dengan Menteri tersebut, itu akan menimbulkan gangguan hierarki, kepatuhan, dan itu akan menimbulkan potensi penyalahgunaan. Apalagi kita tahu sejumlah kementerian memiliki masalah korupsi, tidak terkecuali Kementerian Pertahanan. Ratusan triliun uang yang digelontorkan terlebih dahulu itu kan sebenarnya akal-akalan. Saya pernah tulis di koran Tempo, akal-akalan belanja senjata Prabowo. Karena itu potensi korupsinya besar-besaran dan jangan-jangan sudah terjadi. Dan mungkin itu juga yang menyandera Prabowo sehingga tidak berani mengambil jarak dengan Jokowi. Yang kedua, mengenai bisnis. Dari pernyataan-pernyataan pimpinan TNI, Kasat, salah satu lagi Kapus Pen, juga anggota DPR, ada kesan bahwa yang kita persoalkan ini seolah-olah prajurit Bintara TNI di bawah nggak boleh buka warung. Ada reduksi itu. Sebenarnya itu disadari oleh mereka. Itu justru dipakai untuk menutupi keinginan untuk membenarkan bisnis-bisnis para petinggi TNI. AL, AU, AD sebutlah, terutama AD. Sehingga mereka memiliki tameng untuk melindungi dirinya dengan mengorbankan prajurit dari tingkat bawah. Seolah-olah kesusahan hidup mereka itu bisa dipakai untuk membenarkan kesenangan hidup di tingkat atas. Itu saya kira itu berbahaya. Karena di kemudian hari bisa ada perlawanan di tingkat bintara, di tingkat menengah, kolonel, yang resah pada kebijakan yang hanya menguntungkan pimpinan TNI. Jadi tentu yang dimaksud dengan bisnis-bisnis TNI dulu dilarang, itu bisnis yang melibatkan kelembagaan, melibatkan privilege kelembagaan. Entah itu BUMN, entah itu dulu Arta Graha misalnya gitu, atau misalnya bisnis-bisnis SPBU misalnya gitu. Ada beberapa sengketa itu kan dengan warga biasa dalam soal penguasaan SPBU. Salah satu kasus yang cukup terkenal kasusnya Kosala ditangani oleh Kontras di Surabaya, di mana orang-orang TNI ada mengambil alih menguasai SPBU itu dari
warga sipil. Jadi banyak praktek bisnis yang akhirnya mengandalkan bukan hanya kekuatan pasukan, tapi kekuatan senjata. Dan itu yang tercermin di dalam kasus yang pertanyaan yang ketiga soal bos rental itu, yang menembak sambil merokok, itu ada arogansi di sana. Dan saya kira orang-orang yang di dalam TNI mendapatkan status satuan elit, kalau di AD Kopassus, kalau di udara mungkin Kopaskas misalnya gitu, biasanya sangat diproteksi oleh pimpinannya. Kenapa? Karena dipandang sebagai kader-kader terbaik yang telah dididik dengan biaya yang sangat besar, dengan pelatihan yang sangat mahal, sehingga kalau dia diberhentikan di PTDH kan, itu ada kesan sayang. Nah, padahal seharusnya kalau sudah satuan elit lalu melakukan kejahatan yang sangat kotor, benar-benar harus diberhentikan. Untuk apa Anda disebut sebagai satuan elit kalau Anda melakukan kejahatan terhadap rakyat sendiri? Menghina prinsip-prinsip Sabta Marga, dalam kepolisian menghina Tribrata, menghina Catur Prasetyaga misalnya. Jadi saya kira pengabdian pada nusa dan bangsa, pada negara, pada kedaulatan negara itu sebenarnya cuma retorika sekarang ini. Di baliknya itu mereka melanggengkan keuntungan-keuntungan finansial yang mereka peroleh dari kekacauan pemerintah di dalam mengatur pembangunan ini. Banyak pembangunan termasuk proyek strategis nasional, perluasan perkebunan sawit, proyek PIK 2, Agung Sedayu, sampai dengan yang Merauke, itu hanya menguntungkan kepentingan bisnis tertentu, di mana sejumlah elit politik sipil dan elit politik militer mendapatkan keuntungan finansial yang luar biasa. Dan supaya itu ke depan tidak dipersoalkan, supaya itu ke depan tidak dimintai pertanggungjawabannya, mereka menciptakan pembenar-pembenar, mereka menciptakan payung-payung hukumnya, mereka merubah aturan hukumnya supaya ke depan tidak disalahkan. Jadi saya kira yang sekarang ini terjadi adalah pembangunan tembok impunitas, tembok yang akan melindungi mereka dari pertanggungjawaban dan penghukuman di kemudian hari. Jadi saya kira ini harus dihentikan. Sama halnya soal pasal pensiun, buat Bintara hanya 53 tahun, buat Perwira 58 tahun. Padahal yang paling susah Bintara. Harusnya Bintara itu jauh lebih diberikan perpanjangan usia 58 tahun, bukan Perwira. Jadi ini saya kira ini satu penyimpangan reformasi TNI yang keterlaluan, yang terlalu bablas gitu ya. Mungkin kalau diukur dari keberadaan fraksi politik di parlemen mungkin tidak. Tapi kalau dalam pengertian fungsi-fungsi kekaryaan itu hancur sekarang. Bisnis ya masih tidak banyak berubah sebenarnya. Hanya mungkin yayasan-yayasan besarnya kalau dulu ada Kobame dan seterusnya itu mungkin nggak terlalu dominan, nggak terlalu muncul. Tapi di balik layar sebenarnya bisnis-bisnis itu masih sangat berlanjut. Sehingga tentara kita nggak mungkin bisa diharapkan ke depan untuk menjaga pertahanan, nggak mungkin bisa diharapkan bisa menjaga Pulau Natuna, Selat Malaka atau Laut Cina Selatan, apalagi dengan ketegangan geopolitik itu nggak mungkin tentara kita bisa diharapkan diandalkan, nggak mungkin. Karena sibuk mengurusi dalam negeri, sibuk mengurusi ekonomi, bisnis, dan sibuk mengurusi ancaman-ancaman yang mereka persepsikan muncul dari dalam negeri.